Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidina wa habibina وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن نصره إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM, pengurus Majlis Taklim yang insya Allah semuanya senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita, dunia dan akhirat, dan Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang tayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita, keluarga kita agar bisa menggapai ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru dan para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kuburnya dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus kepada para muassis, para pendiri Masjid Jami Al-Ikhlas, lillahi ta'ala bidlikannya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa zurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wasyuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wila hadrati sultan awliya Syekh Abil Hasan Sazili wila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin Naqsyabandi wila hadrati Sayyidina Khadir alaihi salam wila hadrati Syekh Raden Abdul Razak At-Tirmuzi wila hadrati Syekh Abdul Salam wila hadrati Syekh Hudari bin Hasan wila hadrati Syekh Mbah Penjalo wila hadrati Syekh Romo Ke Mustaqim bin Husain wila hadrati Syekh Romo Ke Abdul Jalil Mustaqim wila hadrati Syekh Hasbullah Al-Marzuki wala rizki Haji Mahfuz Syafi'i wala Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim wa usulihim wa furihim wa masyayhim wa talamizim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa liman haqqun alaina wa syahina mu'alimina wa asatijatina wila jami'il muassisin min hazal masjid al-ikhlas wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila jami' ikhwani fi Palestina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الدرsul hadi asyara fi fadli sholati wal muhafazati alaiha wal wa'idi syadidi ala tarkiha. Pelajaran yang ke-11 tentang keutamaan sholat 5 waktu, wal muhafazatu alaiha, dan memelihara sholat 5 waktu, wal wa'idis sadid, dan ancaman yang keras ala tarkiha, pada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Qala ta'ala fa'aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Allah berfirman, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah secara ikhlas. Lahuddin hunafa, hanya milik Allah, agama yang condong kepada kebenaran. Wa yuqimus sholata, dan mereka mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah. Setelah kita mengkaji pelajaran yang ke-10 yang lalu, yaitu tentang keutamaan berwudu dan syarat rukunnya sudah kita pelajari. Sekarang kita mengkaji pelajaran yang ke-11 tentang sholat. Sholat di sini maksudnya yang pokok, yang utama, yaitu sholat 5 waktu. Nah, terkait dengan sholat ini, posisi sholat ya di dalam agama kita, agama Islam itu imaduddin. Apa imaduddin tuh? Bukan Haji Imaduddin. Ya, tiang agama. Kita bisa bayangin dah, di bangunan masjid kayak bangunan rumah. Pokoknya dari bangunan gedung yang mencakar langit sampai bangunan yang gubuk reot lah, ya itu semuanya pakai tiang nggak? Pakai. Ya coba-coba bikin bangunan kagak pakai tiang, ambruk dah. Iya. Ya, kayak masjid ini sampai berapa tiang tuh? Ya karena memang untuk kekuatan bangunan itu. Dan apabila tiangnya nggak ada, itu hampir tidak mungkin bangunan itu berdiri, Pak, tanpa tiang. Bahkan bisa dikatakan mustahil. Ya, zaman dulu aja kalau di sawah-sawah ada gubuk itu ya, itu masih pakai tiang, meskipun cuma bambu gitu, pasti ada tiangnya. Nah, kita manusia umat Islam nih, Islam itu kan sebuah bangunan yang tinggi menjulang, megah dalam diri kita, dalam hidup kita. Nah, bangunan Islam ini ada tiang, ya, tiangnya kemudian enggak ada bagi diri kita masing-masing itu. Jadi ketika kita umat Islam tidak sholat 5 waktu, itu berarti sama saja dia punya bangunan tanpa tiang. Makanya orang
sejelek apapun, serusak apapun, kalau dia masih sholat, masih sembahyang 5 waktu, berarti itu bangunan masih berdiri. Tapi ketika kita sebagus apapun kita, secakep apapun kita, tapi kok nggak sholat 5 waktu, itu bangunan agama Islam di dalam dirinya itu udah rubuh, ambruk udah. Ya mungkin kacamata umum manusia ya memandang dia baik-baik aja, ya biar nggak sembahyang mantep ya mak, gitu ya, biar nggak sembahyang dia mantep. Bagaimana mungkin Pak, nggak sembahyang kok mantep? Ya kan, daripada si anu sembahyang rajin banget, masjid mulu, berjamaah, saya paling depan tapi mana ada apa-apanya. Ini orang otaknya nyungsang ini Pak. Iya, kok nilainya seperti itu? Iya, ya pokoknya sejelek-jeleknya kita kalau masih mau sholat, itu bangunan Islam berarti masih ada, masih utuh. Ya, kalau udah nggak sholat, secakep apapun, sehebat apapun orang itu menurut pandangan kita, tetap dia sudah ambruk bangunan Islamnya. Bahkan kalau melihat hadis, ini hadis sahih Pak. Man taroka sholata muta'amidan faqad kafaro ziharo. Siapa di antara kita yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Kalau dengan sengaja dia sebetulnya tahu Pak, sholat 5 waktu itu wajib. Dia ngerti tata cara sholat, tetap dia nggak mau kerjakan. Faqad kafaro ziharo. Kata Nabi, orang itu terang-terangan kafir Pak, bukan orang Islam. Nah ngeri kan kalau kayak begini. Itu Nabi yang bilang, dan itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, hanya memang ulama memberikan syarah, penjelasan, ya, yang dimaksud kafaro di sini adalah kufur nikmat. Ini sebuah kelembutan hati ulama saja Pak. Cuman kita tetap ya harus berupaya dengan penjelasan ulama itu, kemudian kita meremehkan sholat 5 waktu. Dalam ibadah ya, kita sakit, kemudian nggak puasa Ramadan, dibolehin nggak? Kita sakitnya parah, ya, lambunglah terutama, nggak kuat puasa, boleh nggak puasa? Boleh. Wajib qadha nggak? Kalau baik, ya. Kalau nggak baik-baik, nggak wajib qadha. Yang ada nanti wajib bayar fidyah. Ya tinggal yang punya penyakit aja, ya kan dia mengqadha habis lebaran ya qadha. Baru sehari langsung perutnya koslet lagi aja, ya udah berarti memang nggak ada kesempatan untuk puasa itu. Nah yang begitu itu nanti diganti dengan bayar fidyah, diqadha dengan bayar fidyah. Ya kalau dia punya anak, bisa anaknya yang puasa, banyak mau bayar fidyah, duitnya kagak buat beli beras, ya kan? Anaknya bilang, udah beh, tenang aja, duit nggak ada buat beli beras, bayar fidyah, udah saya yang puasa. Jadi anaknya yang mengkodokkan Pak. Jadi anaknya puasa untuk atau mengatasnamakan, mewakili orang tuanya yang meninggalkan puasa. Boleh, boleh, murah meriah, nggak keluar biaya ya. Ya kan kita kalau urusan bayar fidyah kan berarti kan menyangkut finansial. Keuangan kita itu kan nggak semuanya sama, ya ada yang mampu, ada yang sedang, kelas menengah, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas lah, yang menengah ke bawah paling bawah lagi. Ya. Jadi boro-boro istilahnya mau bayar fidyah buat makan aja kurang itu ya. Sama ada kasus dulu zaman Nabi ya, salah seorang itu di bulan Ramadan puasa, dia melakukan hubungan sama istri, ya otomatis kan
batal puasanya. Ya, batal puasanya kan wajib mengkodok 2 bulan berturut-turut, Pak. Lagian iseng banget ya. Iya, bulan puasa tengah hari-hari. Tadi sebelum sahur masih boleh dah. Habis sahur juga kalau belum imsak ya atau belum azan subuh masih boleh. Ini tengah nguang-nguang. Iya, dia bilang ya dia lah jujur sama Nabi, ya Rasulullah, saya melakukan ini itu. Ya Allah, kamu wajib kodok 2 bulan berturut-turut. Ya, saya sebulan aja kagak kuat ini, apalagi 2 bulan berturut-turut itu nggak boleh putus, Pak. Kalau putus umpamanya nih 2 bulan kan 60 hari lah katakan. Ya, jatuh di hari yang ke-59 dia batal, ya wajib diulang lagi dari pertama sampai 2 bulan lagi. Mampus dah. Ya kan, iya. Wah, Nabi saya nggak kuat dah kalau 2 bulan berturut. Ini yang sebulan aja saya jeblos. Iya, lagi 2 bulan. Terus apa yang kamu kuat? Kalau kamu nggak kuat begitu ya udah bebasin budak. Bebasin budak kan pakai duit, Pak, bayar memajikannya. Ya, nah, banyak seorang budak ya punya majikan, kita menghadap majikannya. Ya, Pak, ini budak Bapak. Iya, saya bayarin. Dapat duit 1 juta. Bayarin 1 juta, baru kita lepas. Kita bebasin. Mau begitu kata Nabi. Duitnya kagak ada. Kagak gablek duit tuh. Kan? Ya. Akhirnya apa? Bayar fidyah, it'am, memberi makan kepada 60 fakir miskin. 1 orang fakir 1 mud, berarti 60 mud. Bagaimana? Ya Rasulullah, terus terang aja saya mah ya boro-boro buat ngasih fidyah mud, sedekah lah buat orang lain, buat saya aja nggak ada. Udah begini aja, kapan waktu kamu ada rezeki beli beras berapa semampunya kamu, udah kamu kasih makan anak bini aja, keluarga kamu. Tuh Nabi ngasih rukhsah dispensasi sampai kayak gitu, Pak. Kenapa? Karena Nabi memang melihat ini orang udah susah belagu gitu. Ya, udah susah nggak bisa jaga diri, tapi Nabi masih apa? Masih memberikan arahan, bimbingan, Pak. Karena kan Nabi biar bagaimanapun gak mau umatnya itu susah, Pak. Gak mau umatnya celaka. Makanya terus aja dikasih celah, dikasih jalan yang gampang, yang enteng. Nah kalau orang udah betul-betul udah mentok, Pak, gak punya ini, gak punya itu buat bayar fidyah, mau diapain? Ya kan? Ya udah, Nabi ngasih jalannya, kapan kamu ada rezeki beli makanan, ya kalau kita di sini beras, ya di sana mungkin gandum, ya nah, kamu beli, udah empanin tuh anak bini kamu. Ya, cuman saya ingetin besok jangan begitu lagi ya. Iya siap ya Rasulullah, doain ya. Ya maklumlah ya, saya ini imannya belum kenceng gitu ya. Ya makanya kamu sering kumpul-kumpul sama para sahabat yang lain gitu, Pak. Artinya ketika kita iman kita itu kayaknya lemah, kita itu punya teman harus yang imannya kuat. Itu jangan udah lemah berteman sama yang imannya lemah. Ya udah sama-sama lemah. Apalagi temennya lebih lemah lagi. Ya udah kita akhirnya terseret ya ke bawah. Ada orang-orang yang imannya lemah yang pada akhirnya berujung hati kita jadi gelap, Pak. Ya, kalau hati gelap otomatis pikiran jadi butek, Pak. Hati gelap, pikiran butek, otomatis tindakan itu kadang-kadang sering ngaco, error. Ya, nah makanya di sini pentingnya kita ngaji, di samping kita mencari ilmu, kita bisa saling ada interaksi ya, hubungan yang kuat antara sama kita. Jadi kalau kita duduk begini ini Pak, jangan dianggap kosong nol. Itu ada efek ya rohani. Ya, saya dengan Pak Haji Tajudin dengan Pak Haji Abdullah terus nyambung. Itu ada anuannya sebetulnya. Ada pengaruhnya. Ya cuman sifatnya rohani, nggak kelihatan.
Kalau kelihatan nanti bapak malah gini aja ngaji, negesin aja, nggak dengerin saya ngomong. Kenapa? Karena ada itu tadi cahaya-cahaya yang muter-muter di sekeliling kita satu sama lain. Berarti kita nyambung gitu pak, sama-sama dapat sinyal lah, ibarat HP begitu. Nah itu efeknya ya. Nah kita lanjutin. Jadi masalah sholat ya, ini posisinya dalam agama Islam itu sangat tinggi ya, yaitu sebagai tiang agama. Paman akomaha, kata Nabi, siapa orang yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha, dan siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu faqad hadamadin, berarti dia telah merobohkan agama. Nah kalau dilihat kayak begini, banyak nggak orang Islam yang nggak sholat pak? Itu yang harus kita tanganin pak. Ya, jadi orang-orang Islam sendiri yang ngerubuin Islam. Yahudi, Nasrani atau siapapun mereka yang di luar Islam, kemudian mau merobohkan Islam, itu memang sejarahnya dari dulu. Semenjak Islam muncul dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu udah reaksi orang-orang kafir, Islam gak boleh bangkit, Islam gak boleh berkembang, Islam gak boleh tegak di muka bumi, dan itu akan terus sampai hari kiamat. Jadi gak aneh gitu ya. Ini yang aneh itu justru orang Islam sendiri ngerobohin Islam. Kita tanya siapa? Nah itu orang yang nggak sholat 5 waktu ya. Nah kalau tadi saya bilang puasa sakit masih bisa ditinggal, iya. Haji bisa batal ya kan, kalau dia sakit berangkat, artinya nggak ditinggal dulu nggak apa-apa. Tapi sholat ada nggak? Orang lagi sakit nggak apa-apa nggak sholat ya, sampai istilahnya udah koma ya, sakit udah betul-betul parah, komplikasi ya, kritis keadaannya, selagi akalnya masih normal wajib sholat. Hanya diatur kan, berdiri nggak bisa diri, duduk. Duduknya bagaimana? Kadang-kadang orang masih negesin lagi duduknya bagaimana. Ya terserah, atur aja yang enaknya bagaimana. Nggak harus seperti duduk di antara 2 sujud atau seperti tahiyat akhir, enggak. Sebelum duduk bahasanya memang yang bagus seperti duduk di antara 2 sujud tuh, posisi begitu. Tapi kalau begitu di sini kaki sakit, duduk begitu robah. Pokoknya sebisanya duduk yang nyaman, yang enak tuh bagaimana? Gak bisa semua, berarti tiduran. Nah ditanya lagi, tidurannya bagaimana? Secara umum cari posisi yang nyaman ya. Tapi secara umum ya, kepala adanya di sebelah mana? Utara, sebelah blor ya, miring, tulang rusuk kanan ada di bawah. Nah gitu pak, kita ngadep ke sana ya, seperti mayat gitu yang lagi diinin ya, ngadepnya begitu. Nah kita posisi begitu itu harga mati? Enggak, cuman itu langkah pertama. Kalau memang itu bisa silakan. Oh ternyata miring posisi kepala di utara atau belor sakit ya, gak kuat, nyerinya luar biasa, berarti roba coba palanya di kidul ya. Palanya di kidul berarti tulang rusuk di sebelah kiri ini di bawah. Gak bisa juga, sakit lentang. Kagak bisa juga tentang sakit tengkurap. Kalau telentang palanya di timur pak, wetan, kaki ke kiblat ya. Enggak nendang itu pak, enggak nendang, enggak songong. Mama kalau diginiin kan jadi memang ada kiblat kan, didiriin. Kalau direbahin ya kesannya nendang, enggak, emang begitu. Nah enggak bisa lentang, tengkurap bagaimana tengkurap? Kalau tengkurap berarti palanya di sebelah barat, kakinya ngetan. Kagak bisa juga. Tapi jangan disolatin dulu pak, akal pikirannya masih normal loh ya kan. Pakai isyarat ya, mata gak bisa juga, mata dibikin isyarat, pakai hati. Kita nggak tahu udah kalau urusan hati. Cuma kalau tadi
udah mentok semua apa posisi-posisi badan dari semua bentuk. Kita cuman khawatir doang Pak. Makanya ini kita jangan sampai naudzubillah ya. Ada kemungkinan kalau semua posisi nggak bisa, itu tanda Allah udah nggak mau disembah sama dia Pak. Ini yang paling celaka, yang paling bahaya. Allahnya udah nggak mau berarti Pak, nggak mau disembah sama kita. Coba tuh, ya kan jadi apa kita hidup kalau Allahnya yang disembah udah nggak mau Pak. Nah sekarang kan masih mau kan, tandanya kita masih bisa ngerjain gitu loh Pak. Kita masih bisa melangkah, masih bisa bergerak begini, bergerak tuh, pokoknya masih normal lah. Ya itu tanda Allah masih mau disembah Pak. Nah kalau udah Allah nggak mau disembah, itu udah celaka ya, yang sangat parah Pak. Itu jangan sampai terjadi. Makanya mumpung kita lagi masih sehat ya, istilahnya kita jalan kaki, kadang-kadang olahraga ini olahraga itu, ngerjain ini ngerjain itu, bisa kuat. Masa giliran sholat kagak kuat, kagak bisa ya kan. Lah iya emang sholat pakai mengerahkan tenaga yang berat yang besar kan enggak, waktunya juga singkat ya, paling 3-4 menit sholat kita. Iya, masa nggak bisa? Ngobrol aja berjam-jam kuat, main catur berjam-jam kuat, main kerabol berjam-jam kuat, browsingan ya kan, bahkan main gym kuat berjam-jam, nonton bola berjam-jam kuat. Lah sholat cuman berapa menit coba Pak? Iya, dari waktu kita 24 jam, kalau kita sholat umpamanya standarnya 3 menit dah, kalau kita mau Pak, kecuali berjamaah mungkin agak lamaan ya, 3-4 menit, 4 menit dah ya, 4 kali 5 kali berarti cuman 20 menit dari 24 jam itu Pak, yang kita pakai untuk sholat. Banyak sedikit? Lah dikit banget sebetulnya ya kan, sisanya masih berapa jam itu ya Allah ya. Nah disitulah Pak, makanya nanti ganjaran orang yang meninggalkan sholat 1 kali saja itu udah berat ya, hukumannya berat dari Allah. Apalagi memang ya kagak kejadian sama sekali ya, sekali aja udah luar biasa itu ancamannya ya. Makanya kita jaga di sini juga kajiannya wal muhafazah 'alaiha, kita jaga sholat kita ya, baik lahir maupun batin. Nah kemudian dalam ayat ini dalil ya tentang manfaat sholat. Sholat itu manfaatnya Pak, mencegah orang yang sholat itu dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan kotor, perbuatan jelek, perbuatan dosa. Nah, hal kayak begini, dalil seperti ini terang jelas. Cuman kadang-kadang kita melihat realita kenyataan yang terjadi dalam lingkungan kita ya, sehingga timbul pertanyaan, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, kok berangkat Jumat pakai sendal jepit dobrek, pulang dia tukar sama sendal yang mahal, yang bagus. Itu orang sholat Pak. Nah ini kasus terkecilnya ya. Yang agak sedang mungkin ada yang sepedanya hilang, dia ngikut sholat itu orang, tapi sepeda orang dia ambil. Ada yang motor, bahkan ada yang mobil, dia ikut sholat Jumat kok, atau ikut sholat berjamaah. Ini apa ya hubungannya dengan ayat tadi? Bagaimana? Apakah Allah salah? Mustahil Allah salah Pak. Ayat Allah udah bener, tapi kok orang sholat ngerjain kayak gitu tadi. Bahkan kalau kita lihat kasus-kasus koruptor itu, pada sholat nggak Pak yang korupsi itu? Sholat nggak? Sholat, umrohnya udah berpuluh-puluh kali ya, haji juga mungkin udah beberapa kali, kok korupsi ya? Nah ini apa? Nah kan jadi pertanyaan Pak terkait
terkait dengan ayat tadi. Ya. Jadi dalam hal ini bukan pernyataan Allah yang salah, tapi itu tanda dan bukti sholat kita belum beres. Sholat kita belum rapi. Itu loh. Orang kalau udah sholat tuh Pak nggak berani, jangankan dosa besar. Dosa sekecil apapun dia nggak berani ngerjain. Andai kata terpleset jatuh juga pada perbuatan dosa, di detik atau menit itu juga langsung dia sadar, insaf, istighfar, dia taubat. Ya Allah, kenapa ini terjadi? Kenapa saya kerjain ini? Langsung. Nah, jadi sholat kita yang belum beres inilah yang menyebabkan kita udah sholat tapi masih sering berbuat dosa, berbuat maksiat tuh. Emang sholat yang beres sama yang kagak beres gimana sih? Ini juga harus kita pahamin Pak. Sholat yang rapi, sholat yang beres, itu sholat yang memenuhi kriteria zohir, sholat zohir dan sholat batin. Nah makanya kita harus paham arti daripada sholat. Apa sholat itu? Nah sholat ini kalau ditinjau dari segi bahasa, lughatan itu ad-du'a. Sholat itu artinya secara bahasa doa Pak. Jadi ketika kita berdoa apa saja, kapan aja, di mana saja, Allahumma Rabbana atau ya Allah ya Tuhanku, berarti itu kita sedang sholat. Cuman itu menurut bahasa dan itu nggak dipakai. Ya, menurut bahasa nggak dipakai Pak. Kenapa? Karena kalau dipakai nanti orang lu nggak sholat. Udah doa tadi. Udah doa, ngapain sholat lagi? Orang udah doa kan doa sholat. Begitu Pak. Jadi orang terkesan malah meremehkan, ngentengin ibadah sholat dengan alasan gue udah doa. Karena sholat itu doa. Ya, nggak begitu kan? Sholat disebut doa karena di dalam sholat komposisinya itu banyak doa. Ya kan isinya banyak doa. Dari Al-Fatihah itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Nanti duduk di antara dua sujud itu doa mulu. Ya nanti di tahiyat juga ada doa yang dianjurkan, disunahkan. Nah tasbih ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tasbih memang bukan doa, tapi isinya juga sebenarnya doa. Ya, ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu kandungannya ya Allah, jadikan hidup saya ini selalu bertasbih kepadamu. Begitu Pak. Jadi kita hidup tuh selalu bertasbih kepada Allah. Itu kan doa. Jadi isinya memang doa. Nah, ini kita beresin yang fikihnya Pak. Ya, mana kita pahamin, ya. Kemudian makna sholat, arti sholat, indal istilah, menurut istilah. Istilah siapa atau istilah apa di sini? Ada dua. Ini langsung dikombinasiin aja Pak kita ngajinya. Kalau ngajinya ala pesantren lewat kitab sebagai referensi, rujukan, itu masing-masing ada kitabnya. Untuk fikihnya ini, untuk tasawufnya ini. Kan kalau itu dipraktekkan di sini kan kelamaan Pak, ribet. Ya kan karena kan kita ngajinya nggak rutin setiap hari. Ya. Kalau di pesantren kan emang tiap hari ngaji, jadi nyandak semua. Ya kalau di sini nggak bisa. Jadi saya kombinasiin aja. Jadi indal istilah sholat menurut istilah pertama istilah fuqaha, ahli fikih. Ya, yang kedua indal istilah sufiyah, menurut istilah para ahli tasawuf. Ini harus kita pahamin. Pertama menurut para ahli fikih atau menurut ilmu fikih, sholat itu adalah pekerjaan fi'lun mubtadaun bitakbir, pekerjaan yang diawali dengan
takbir. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Bukan takbir yang kemarin Id, bukan. Ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar tuh. Itu setarnya di situ salat. Ya, wa muhtatamun, dan diakhiri ditutup dengan salam. Nah, itu indal fuqaha. Menurut para ahli fikih itu juga harus rapi, Pak. Dari mulai Allahu Akbar jangan sampai salah. Ya, jangan sampai Allahu Akbar. Jangan. Enggak sah. Bu-nya dipanjangin. Ya, atau Allahu Akbar, A-nya dipanjangin. Ya, atau ditambahin huruf Allahu wa Akbar. Gak bisa, gak beres berarti salatnya kalau begitu. Atau Allahu Somad, kagak sah salatnya. Oh, Allahu Somad bukan Allahu Akbar. Ya, nah, itu kita beres. Sekilas kayaknya kan dikit, ya kan gampang, tapi kadang-kadang bisa jadi ya ada salah pengucapan. Ya, salamnya juga yang rapi. Ya, assalamu alaikum, itu paling minim. Umpamanya assalamualaikum, ces, apa tuh? Ada yang bocor di bawah, kentut. Sah nggak sholatnya? Sah kalau udah assalamualaikum. Karena kan paling minim assalamualaikum. Tapi kalau dia baru assalamu alaikumnya belum kesebut, ces, sholatnya batal. Iya batal, belum sampai kum soalnya. Jadi paling minim sampai assalamu alaikum. Ya, ya tahan nggak bisa tanggung. Baru keluar angin, batal sholatnya. Iya, atau apalagi baru assalamu kentut, batal sholatnya. Berarti dia harus ulang lagi. Iya dah, gitu Pak. Iya. Itu kita rapiin yang gitu Pak. Ya. Kalau umpamanya dibaca assalamu alaiki, batal sholatnya. Pakai ki, mukhotobah, berarti arahnya ke perempuan. Gak sah Pak. Atau dibalik, ya, alaikumussalam, tidak sah. Tuh, ya itu harus kita pahami, harus rapi, harus beres. Nah kemudian dalam salam nih, ya, untuk nengoknya, meskipun ini bukan rukun, nggak wajib, tapi kita rapiin Pak. Ini sering kali kita begitu assalamualaikum kan nengok kemana? Kanan, ya, kemudian nengok ke kiri. Ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Cuman seringkali dalam prakteknya kita banyak yang nggak pas. Ya, beri salam begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang pakai apa no ya? Ya ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Lah lu dalam hati gitu kan? Kenapa? Karena posisinya salah. Jadi assalamualaikum itu pas nengok kita itu melihat ke pundak kita yang gitu. Jadi nggak ngeliat muka orang. Kita malah nyari. Assalamualaikum si Anu mana ya kagak kelihatan. Linggak-lingguk malah. Iya. Nah pas ke kiri, nah kebetulan memang istilahnya kenal. Lu tumben. Nah itu nggak batalin sholat, enggak. Cuman itu termasuk bentuk nggak rapi Pak sholat kayak begitu. Jadi nengok kanan, nengok kiri itu melihat ukuran lihat pundak kita kanan dan kiri. Ada apa dengan ini? Supaya kita sadar bahwa setelah kita melaksanakan ibadah sholat, ada hal lain yang menjadi tanggung jawab di pundak kita. Anak, istri, keluarga. Ya kan? Itu kita harus ingat. Yang menolehnya, kita harus tetap terjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Begitu. Jangan mentang-mentang berhubungan kepada Allah,
kemudian sama manusia diputus. Jangan, ya, sampai anak bini dia gampanin. Alasannya gue mau Allah aja fokus. Lah kalau emang fokus mau Allah tadinya jangan nikah, jangan kawin. Ya kan lah ini bini 2, anak 12, ya kan, setelah udah ini baru dia putus mau Allah aja. Boleh nggak begitu? Tak boleh. Dulu ada sahabat Nabi begitu, kagak mau nikah dia. Kenapa? Alasannya katanya saya pengen ke Allah aja, fokus mau Allah aja. Terus ada lagi yang puasa apa? Puasa ngableng, puasa tanpa sahur, tanpa buka, tanpa sahur, seumur hidup. Ya, tujuannya ya supaya dapat ridho Allah. Nabi mengasih arahan, nggak kayak begitu. Kamu lihat saya kan, tuh, saya puasa enggak? Puasa. Sholat? Sholat. Punya bini? Banyakan saya kan sama kamu. Digituin sama Nabi. Iya. Lah tetap saya nikah. Kenapa? Karena saya tahu dalam nikah, dalam hidup berumah tangga, di situ juga ada jalan menuju ridho Allah. Apalagi Allah sudah menentukan bahwa kita punya pasangan hidup. Laki butuh perempuan, perempuan butuh lelaki. Ya, mendingan kamu nikah daripada kamu nggak nikah, sholat nanti malah pikiran kamu melayang sini melayang son, mikirin perempuan ini perempuan ono, ya kan, bahaya. Mendingan nikah, meskipun masih terbayang mungkin perempuan yang lain, tapi bisa minim gitu loh Pak, bisa ditekan. Oh iya gue punya bini, begitu. Tapi kalau kosong aja, mau bagaimana coba dah? Nah dari situ loh Pak ya. Jadi ibadah ya kepada Allah itu tidak selamanya harus berupa sholat yang istilahnya memutuskan dia berhubungan kepada manusia. Makanya ambil langkah tasawuf Pak. Kalau menurut istilah ilmu tasawuf atau para sufi, yang namanya sholat itu kamu merasakan Allah ada di dalam diri kamu, dalam hidup kamu, kapan saja, di mana saja, mau sehat, mau sakit, punya duit, nggak punya duit, mau susah, mau senang, mau hujan, mau panas, hadirkan Allah dalam diri kita. Itu tasawuf Pak. Ya, nah kalau kata tasawuf enak malah, sholatnya sholat daim, sholat yang terus menerus, tapi dari dalam. Luarnya mah tetap biasa gitu loh Pak. Zohirnya badannya di masjid, di jalanan, di Indomar, di Alfa, di kantor, di bengkel, di warung, di mana aja badannya, tapi hatinya selalu bersama Allah. Itulah yang disebut sholat daim Pak. Ada di dalam Al-Quran. Orang yang sukses itu adalah diantaranya allazina yuqimunas sholat, yang mendirikan sholat daimin, terus menerus sholat Pak. Karena kan isi sholat itu ingat kepada Allah. Hanya terus kita ingat Allah, berarti kita posisinya sholat Pak, secara batin gitu. Nah, ini kalau disetel dua-duanya, fikih dan tasawuf, baru keren cakep Pak sholat kita. Kita kan kebanyakan di fikihnya aja. Itu yang membuat kita kadang-kadang sholat kita masih jauh dari mateng gitu loh Pak, dari rapi. Kena ya itu tadi, gerakan zohir aja kita masih salah, ya kan, ngangkat kedua tangan aja kadang-kadang yang ada yang begini kayak mengeluarin ajian lampah lumpuh. Iya, dari situ aja kita sedekap, ya kan, itu aja kadang-kadang nggak tepat, tapi itu nggak pokok ya, itu kan masalah furu. Cuman kan dari situ kita ya berangkatnya. Kalau itu rapi, insya Allah rapi. Termasuk salam tadi nengoknya tuh, ntar mulai sholat isya nih, jangan nengok begitu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, udah ke pundak aja. Jadi kita nggak negesin muka orang. Kadang-kadang kan salam nengok itu kan nggak bareng Pak ya. Artinya begitu yang samping kanan kita, ya kan, dia udah selesai nengok kanan ke kiri. Nah kita baru mulai ke
katanya beradumu. Nah, itu sering begitu kan kadang-kadang. Lah lo gitu. Makanya kalau kita nengoknya ke pundak itu nggak ngelihat muka orang. Jadi istilah benar-benar di ujung sholat kita rapi begitu. Jadi dari awal setar sampai di ujung tuh bereslah rapi. Nah, itu pikihnya ya. Ya untuk tasawufnya ya kita rapiin aja hati kita dikit-dikit, pelan-pelan ya supaya makin apa? Makin khusyuk, tambah khusyuk ya. Kalau itu dua-duanya sinkron, fikih dan tasawuf, pokoknya hasilnya jitu, Pak. Ya, hasilnya itu sangat sangat luar biasa. Nah, demikian kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan ini belum selesai, nanti kita lanjutkan kembali mengenai sholat, juga nanti kita coba telusuri dari kajian fikihnya ya, mengenai syarat rukun daripada ibadah sholat, termasuk hal-hal yang batalin sholat. Mudah-mudahan manfaat. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.